Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Miarana, NIM 19060023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah Sejarah Pengantar Ekonomi yang dibimbing oleh dosen Dr. Alphonse Trianto, SE.ME. Baiklah, langsung saja masuk kepada pembahasan materi. Dengan berhasilnya tokoh-tokoh neoklasik dalam mementakan serangan pemikiran sosialis atau Marxisme, bendera sistem liberal atau kapital kembali berkibar. Walaupun pakar sistem neoklasik berhasil mementahkan serangan kaum sosialis, tidak berarti sistem ini dianut semua negara di Eropa. Waktu bersamaan, di Jerman berkembang aliran pemikiran ekonomi yang disebut aliran sejarah atau historis. Pola pemikiran aliran sejarah didasarkan pada perspektif sejarah. Kerangka dasar teoritis berikut pola pendapatan yang digunakan oleh aliran sejarah dalam memecahkan masalah ekonomi sangat berbeda dan terpisah dari aliran utama atau mainstream yang berawal dari kaum klasik. Yang pertama yaitu serangan terhadap metode klasik. Pemikiran-pemikiran klasik secara eksplisit mengakui manusia pada hakikatnya bersifat serakah atau paham hedonisme, kemudian dikembangkan menjadi paham utilitarianisme. Pendekatan psikologi hedonistik dan utilitarianisme kaum klasik, pemikiran-pemikiran aliran sejarah dinilai terlalu sempit. Dalam pandangan kaum klasik, perekonomian sebaiknya diserahkan pada kekuatan pasar. Setiap orang dibebaskan berbuat demi kepentingan masing-masing. Pada intinya, pemikiran aliran sejarah menolak argumentasi pemikiran klasik bahwa adanya undang-undang alam tentang kehidupan ekonomi. Masyarakat dianggap suatu kesatuan organisme tempat interaksi sosial terkait dan berhubungan antar individu. Bagi pemikir sejarah, fenomena-fenomena ekonomi merupakan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai hasil perjalanan sejarah, pemikiran aliran sejarah tidak setuju dengan anggapan kaum klasik dan neoklasik bahwa prinsip ekonomi berlaku secara universal. Keadaan ini disebabkan prinsip-prinsip ekonomi dipengaruhi oleh adat istiadat, agama, tradisi, nilai dan norma di lingkungan setempat. Yang kedua, tokoh aliran sejarah. Pada tokoh aliran sejarah terdapat banyak tokoh pada aliran sejarah ini. Berikut adalah tokoh-tokoh yang dituliskan dalam buku. Yang pertama yaitu Friedrich List pada tahun 1789 sampai 1846. Memperoleh pendidikan di Jerman, ia pernah mengajar di negara tersebut, tetapi idenya memaksa untuk pindah ke Amerika Serikat. Menurut List, sistem perdagangan bebas sebagaimana dianjurkan kaum klasik hanya cocok bagi negara yang sudah berada pada tahap sejarah tersebut. Tetapi perdagangan bebas untuk mengajukan perekonomian Jerman, List menyarankan agar pemerintah menyusun berbagai kegiatan ekonomi sebagai dasar kegiatan produktif dan kemampuan nasional. Yang kedua, Bruno Hildebrand pada tahun 1812 sampai 1878. Hildebrand aktif dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah. Dalam melakukan penelaahan dan penelitian ekonomi, ia menekankan perlunya pembelajaran sejarah. Artinya, penelitian ekonomi harus didukung oleh data statistik empiris yang dikumpulkan dalam penelitian sejarah ekonomi. Hildebrand sering menekankan pentingnya evolusi yang dalam perekonomian masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat dapat dibedakan atas tingkatan-tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, tukar-menukar secara in natural atau barter. Yang kedua, tukar-menukar dengan menggunakan perantara uang. Yang ketiga, tukar-menukar dengan menukar kredit. Tokoh yang ketiga ialah Gustav von Smolensk pada tahun 1839 sampai 1917. Smolensk terkenal karena ia terlibat perdebatan sengit dengan pakar-pakar klasik, terutama dengan Karl Marx. Ia dianggap sebagai pemikir aliran sejarah yang paling gigih menyarankan agar metode deduktif klasik ditukar dengan metode deduktif empiris.
Seperti pakar aliran sejarah lainnya, Smollett juga menekankan perlunya kelenturan dalam perekonomian dan memberi ruang pada pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Untuk mencapai tujuannya, Smollett dan rekan-rekannya mendirikan sebuah forum untuk menghimpun pemikiran-pemikiran untuk menghadapi berbagai masalah-masalah ekonomi dan sosial. Tokoh yang keempat yaitu Werner Sombart pada tahun 1863 sampai 1941. Salah satu hasil penelitian Sombart yang sering dikutip ialah penelitiannya tentang tahap perkembangan kapitalisme. Dari hasil itu ia mengatakan pertumbuhan masyarakat kapitalis sangat erat dengan pertumbuhan masyarakat. Pada tingkat pra-kapitalisme, kehidupan ekonomi masih bersifat komunal. Struktur sosial masih berat ke pertanian. Kebutuhan manusia masih kurang. Uang belum dikenal, motif laba maksimum belum nampak, dan produksi hanya ditunjukkan untuk diri sendiri. Tokoh kelima yaitu Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920. Ahli sosiologi dalam arti luas, di mana ilmu ekonomi dan sejarah oleh Weber juga dimasukkan sebagai bagian dari ilmu sosiologi. Walaupun ia ahli sosiologi, tetapi tekanan utamanya dalam pembahasan adalah ekonomi. Weber bertolak dari suatu asumsi dasar bahwa nasionalitas adalah untuk unsur pokok peradaban barat yang mempunyai nilai dan pengaruh universal. Tokoh berikutnya adalah Henry Charles Carey pada tahun 1793 sampai 1879. Merupakan seorang pimpinan gerakan proteksionis dari Amerika Serikat. Ia tertarik aliran sejarah sebab ayahnya adalah teman dekat Friedrich List. Sewaktu List berdiam diri di Amerika Serikat, dalam satu karya Carey menekankan perlunya diverifikasi industri untuk lapangan pekerjaan lebih luas. Bagi Carey, hanya bangsa bodoh saja yang secara berkelanjutan mengekspor barang-barang mentah dan menerima imbal tukar produk dan lainnya dalam jumlah sedikit. Tindakan seperti ini hanya menyebabkan semakin berkurangnya kesuburan tanah dan semakin melemahnya posisi negara dibandingkan negara lain yang maju pesat. Baiklah, sekian materi yang saya dapat. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.